perkenalkan saya Ananta Josadila dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran Angkatan tahun 2022. Hari ini saya akan mempraktekkan dari soal UTS yang sudah diberikan sebelumnya. Izinkan saya share screen. Tampilannya akan seperti ini. Jadi yang pertama itu kita akan menghitung percentage of sales at each store. Jadi yang pertama kita ini klik salah satu dulu, lalu pilih insert pivot table, lalu habis itu new worksheet, oke. Nah di sini ada pilihannya gini, lalu kita pilih yang store itu ada di row, lalu price itu ada di value. Jadi seperti ini, lalu kita ubah dari sum price menjadi persen kolom total. Jadi ini kita ubah dari value field setting. Lalu kita pilih show values as percent of column total. Tampilannya akan seperti ini. Kita rename dulu. Menjadi 1A. Lalu yang kedua itu tentang summarize revenue by month. Jadi di sini kita buat lagi seperti tadi pivot table. Jadi kita membuat pivot table lagi, kita klik lalu insert pivot table, lalu oke. Nah di sini kita memasukkan yang month. Month itu ke row. Setelah month ke row, price itu ke values 2 kali. Jadi tampilannya akan seperti ini. Lalu yang sum of price 1 itu kita ubah menjadi persen kolom total dan juga di rename ya. Oke, kita akan coba. Ini kita ganti menjadi percentage of sales by month. Lalu kita ganti ke persen kolom total. Seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu yang untuk yang sum of price 2 itu kita ubah dulu namanya menjadi total revenue. Total revenue. Nah, setelah itu, setelah kita ubah menjadi total revenue, kita ubah menjadi currency. Ini kita pilih currency, sebenarnya tidak harus seperti ini ya, tapi bisa langsung ke more number format. Lalu kalian pilih yang di simbol, kalian pilih yang dolar English United States seperti ini. Lalu kalian kurangi desimalnya sampai benar-benar hilang, lalu klik OK. Jadi akan seperti ini. Lalu yang ketiga ini sebelumnya kita rename dulu. Bentar. Nah, lalu yang ketiga itu calculate revenue for each product. Jadi ini tentang produk ya. Ini sama, kita klik insert pivot table, lalu new worksheet. Oke. Tampilannya akan seperti ini, lalu kita masukkan produknya ke row, price-nya ke value. Nah, sum of price-nya itu yang di sini itu kita blok, lalu kita ubah menjadi currency dan juga seperti yang tadi. Di currency kita kurangi nolnya, kita pilih yang United States. Untuk dolarnya ya yang ini. Setelah itu klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu kita rename lagi 1C. Lalu untuk yang D, kita akan meng-create the table that shows Pareto 80-20 of the product. Jadi seperti yang tadi, jadi insert pivot table, oke, yang produk rows, lalu yang price itu ke value.
Lalu habis itu kita klik yang row labels, kita pilih value filter, lalu kita pilih top 10. Di sini ada tulisannya 10, itu kita ganti menjadi 80. Lalu yang item kita ganti menjadi persen. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu yang ini kita itu dulu ya, rename dulu. Lalu yang yang terakhir itu ada create report, filter, and slicer. Jadi di sini kita akan membuat slicer. Jadi yang pertama seperti yang tadi, pivot table lagi, oke. Nah di sini semuanya itu dimasukin. Jadi dari produk itu ke filter, terus month itu ke row, store itu ke kolom, dan yang terakhir yaitu price ke value. Nah tampilannya akan seperti ini. Lalu pilih salah satu di sini, lalu kalian pilih insert slicer bisa atau slicer aja bisa. Nah, kalian hanya pilih yang produk aja. Setelah itu kalian oke. Tampilannya itu kan masih seperti ini ya. Nah, itu kita buat jadi kita nggak kemeng gitu melihatnya. Jadi kita buat melebar. Jadi di sini ada kolom, kita ubah menjadi 5. Nah, ini kita tarik ke kanan, jadi akan kelihatan lebih simple gitu ya. Lebih enak dipandang, guys. Nah, jadinya akan seperti ini. Dan jangan lupa untuk di rename lagi menjadi 1M. Yang kedua itu penjualan makanan yang berbeda file. Jadi yang pertama itu use penjualan makanan. Jadi yang pertama itu use pivot chart to summarize the effect of the day or the week on sales. Jadi ini kita klik dulu. Tunggu, ini ada kesalahan. Ini klik, terus habis itu insert, pivot table lagi. Oke, nah di sini ada day week sama weekday sama date. Ini yang kita masukin yaitu day week ke row. Lalu ada juga yang produknya tuh semua kita masukin ke value. Nasi liwet, nasi goreng, ayam geprek, sama es coklat. Nah, di sini itu kita rubah menjadi favorite semua. Jadi ini kita rubah menjadi average semua. Oke, nah hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita klik lalu pilih pivot chart, pilih yang lain, lalu setelah yang lain itu kita pilih yang pertama saja, lalu oke. Setelah oke, kita letakkan di sini. Jadi di sini bisa kita lihat ya data-datanya dari yang stabil itu semuanya dari Sunday sama Saturday itu yang stabil itu ada di Monday sampai di Tuesday. Yang mengalami kenaikan tuh hanya yang warna hijau muda ya, yaitu average of ayam geprek gitu. Ini kita rename dulu. Ini kita rename menjadi 2A. Oke, udah selesai. Selanjutnya yaitu yang B. Jadi di sini yang B itu use pivot chart to analyze product seasonality on sales. Jadi di sini kita sama, yaitu insert pivot table. Setelah pivot table kita oke. Nah di sini itu yang dimasukin tuh hanya yang date. Date itu ke row. Nah produknya tuh juga dimasukin ke value. Jadi kan ada 5 ya, kita masukin semuanya. Nah jadi seperti ini. Kita ubah menjadi average. Kita ubah menjadi average. Seperti yang kayak tadi ya, jadi dirubah ke average semua. Nah, ini kurang 1. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu, ini kan 2013, 2014, sama 2015. Karena ini tuh kita membuatnya itu untuk
bulan, jadi di sini kita ubah. Nah, di sini kita klik ya di sini, lalu klik kanan, lalu pilih group. Nah, di sini kan ada month, quarter, sama years. Yang kita ambil hanya months, jadi quarter sama years itu kita hapus aja, lalu kita oke. Nah, jadinya akan seperti ini. Setelah itu kita pilih pivot chart. Di sini pivot chartnya, ya ini boleh. Ini juga boleh jadi pivot chart. Lalu line, kita pakai yang lain lagi. Nah, ini yang lain. Jadi yang stabil 100% rata-ratanya itu hanya di average of es coklat, yaitu biru muda. Lalu setelah itu selesai. Ini habis itu kita rename menjadi 2B. Lalu yang data itu yang C itu kita buat menjadi use pivot chart to analyze the effect of promotion on sales. Jadi di sini kita sama, kita pilih insert, lalu pivot table, lalu oke. Nah, di sini itu kita masukin hanya promosi. Promosi itu cross. Nah, di sini otomatis akan ada non sama promotion. Nah, di situ yang ngasih liwet dan produk-produk yang lainnya itu kita masukin ke value sama seperti sebelumnya dan kita ubah menjadi average. Jadi pokoknya kita ubah menjadi average semua. Nah, hasilnya akan seperti ini, jadi average semua ya. Setelah itu kita tinggal membuat pivot chart-nya. Kita ambil di pivot table analyze aja, habis itu kita pilih pivot chart, kita ambil yang lain lagi, yang itu oke, kita taruh di sini, kita rapikan. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa yang warna hijau muda itu average of ayam geprek itu mengalami peningkatan ya sampai 600 lebih dalam promosinya. Lalu yang paling stabil itu ada di biru tua dan merah, yaitu average nasi liwet dan juga nasi goreng gitu. Kita rename dulu. Oke, yang terakhir ada combination dan secondary axis, yaitu file quiz. Jadi di sini hanya ada 2, jadi kita langsung saja. Jadi ini kita blok semua. Lalu kita langsung pilih insert, lalu recommended chart. Nah, di sini ada, kita pilih yang ini, yang lain, lalu kita pilih OK. Nah, yang merah itu kita ubah menjadi kolom. Ini yang merah kita ubah menjadi kolom. Nah, jadinya akan seperti ini. Sudah selesai. Hanya seperti ini saja. Lalu yang secondary itu sampai akses itu sama, kita blok aja. Nah, ini kan secondary axis. Nah, ini kita ubah yang change lagi. Yang unit itu tetap line, yang ini kolom. Nah, lalu oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi ini combination dan secondary itu simple ya. Oke, sekian dari praktek pengerjaan yang sudah saya lakukan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang salah juga mohon maaf. Jadi terima kasih.